Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran masih di materi atletik. Untuk video ini kita akan membahas tentang atletik nomor lempar, yaitu lempar cakram. Kita tahu bahwa nomor lempar pada pembelajaran atletik ada dua, yaitu lempar cakram dan lempar lembing. Kali ini kita fokus kepada lempar cakram. Untuk kalian ketahui bahwa video ini kita gunakan untuk membantu dalam mengerjakan tugas PJOK kelas 9 materi atletik nomor lempar cabang olahraga lempar cakram. Oke. Untuk alat atau cakram sendiri, bahan cakram terbuat dari kayu atau bahan lain dengan bingkai dari metal. Bingkai berbentuk lingkaran penuh seperti piringan dan tepat di tengah-tengah cakram ada beban yang dapat dilepas dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan atlet yang akan menggunakan cakram tersebut. Lanjut, lempar cakram atau disebut juga dengan discus throw, yaitu olahraga lempar cakram adalah salah satu nomor perlombaan yang utama dalam nomor lempar pada olahraga atletik. Kemudian lempar cakram merupakan salah satu cabang atletik yang dilakukan dengan melempar cakram dari lapangan yang berbentuk lingkaran. Jadi beda dengan tolak peluru, untuk lapangan lempar cakram berbentuk lingkaran. Untuk mendapatkan lemparan sejauh-jauhnya, dilakukan awalan dengan memutar badan sebaik-baiknya. Besar sudut saat kita melakukan lemparan cakram adalah 45 derajat. Dalam perlombaan atletik resmi, setiap atlet diberi kesempatan melempar sebanyak 3 kali dan hasil yang terbaik yang digunakan untuk penilaian. Dalam bahasa Inggris, tadi sudah kita bahas bahwa lempar cakram disebut dengan discus throw. Untuk ukuran cakram sendiri, berat cakram untuk senior putra adalah 2 kg dengan diameter antara 219 mm sampai dengan 221 mm dengan ketebalan cakram 44 mm hingga 46 mm. Sedangkan berat cakram untuk senior putri adalah 1 kg dengan diameter 188 mm sampai dengan 182 mm. Tebal 37 hingga 39 mm. Sedangkan berat cakram untuk junior putra, maaf di situ tulisannya pura, seharusnya putra, adalah 1,25 kg dengan diameter 180 sampai 182 dan tebal 37 sampai dengan 39 mm. Kemudian berat cakram untuk junior putri adalah 0,75 kg dengan diameter 145 sampai dengan 170 dan tebal 25 hingga 35 mm. Ini adalah ukuran cakram. Kemudian lanjut kita ke gambar lapangan lempar cakram. Ini adalah sketsa lapangan lempar cakram berbentuk lingkaran dengan ukurannya sudah ada. Kemudian ini adalah sektor lemparan, ya. Tidak boleh hasil cakram, lemparan cakram itu keluar dari sektor lemparan. Nah, untuk ukuran lebih rincinya, yaitu diameter lingkaran untuk melempar adalah 2,50 meter, ya, 2,5 meter. Kemudian permukaan lantai tempat melempar harus datar, tidak bergelombang, dan tidak licin, ya. Terbuat dari semen, aspal, dan lain sebagainya, sehingga kaki atlet tidak mudah terpeleset. Lingkaran lemparan dikelilingi dengan sangkar, ya, dengan sangkar atau pagar kawat untuk menjamin keselamatan petugas, peserta, maupun penonton. Berbentuk seperti huruf C dengan diameter 7 meter dan mulut diameter 3,3 meter. Kemudian sektor lemparan tadi sudah kita bahas,
dibatasi garis yang membentuk sudut 40 derajat di pusat lingkaran. Jadi hasil lemparan cakram tidak boleh keluar dari sektor lemparan. Kemudian cara memegang cakram, yang pertama untuk memudahkan memegangnya, cakram diletakkan pada tangan kiri, kemudian bagi pelempar yang menggunakan tangan kanan, cakram diletakkan di tangan kiri, sedangkan telapak tangan kanan diletakkan di atas cakram, ya. Keempat jari dibuka, kemudian dibuka dan menutupi pinggiran cakram, sementara ruas jari yang terakhir menutupi cakram, sedangkan ibu jari bebas diletakkan di manapun. Nah, ini untuk memegang cakram. Yang kedua, cakram dipegang dengan 4 jari. Ya. Jari telunjuk dan tengah dirapatkan, ruas-ruas ujung jari menekuk pinggiran cakram, sedangkan ibu jari letaknya bebas pada cakram. Jadi baik cara pertama dan cara kedua, ibu jari letaknya bebas dimanapun. Kemudian gambar memegang cakram, ini adalah contoh gambar memegang cakram. Jadi 4 jari itu menekuk, memegang cakram, ibu jari berada bebas pada permukaan cakram. Ini gambar dari depan, gambar dari samping. Lanjut, cara melempar cakram. Ada teknik melempar cakram, gaya membelakangi, dengan awalan membelakangi arah lemparan. Ya. Yang pertama, sikap permulaan berdiri miring dari arah lemparan atau menyamping ke arah sasaran. Yang kedua, sesaat akan memulai berputar, lengan kanan diayun jauh ke belakang. Jadi lengan yang memegang cakram diayun jauh ke belakang. Yang ketiga, sumbu putaran pada kaki kiri, jadi sumbunya pada kaki kiri, telapak kaki bagian depan atau ujung kaki yang kita gunakan, ya, bukan seluruh kaki, tapi ujung kaki. Yang keempat, selama berputar, lengan kanan selalu di belakang. Jadi ketika melakukan putaran, ketika mau melempar, tangan kanan harus selalu di belakang tubuh kita. Yang kelima, pada posisi melempar, badan merendah, lengan kanan di belakang pandangan ke arah sasaran. Jadi pandangan selalu ke arah sasaran atau sektor lemparan. Yang keenam, setelah cakram lepas dari tangan, kaki kanan melangkah ke depan, berpijak di bekas telapak kaki kiri. Jadi berpijak di bekas kaki tumpu, yaitu kaki kiri. Setelah itu berayun ke belakang untuk menjaga keseimbangan, sehingga pelempar tidak jatuh ketika selesai melakukan lemparan. Kemudian cara yang kedua adalah cara melempar cakram dengan gaya awalan menyamping. Yang pertama tadi sudah, yaitu gaya membelakangi. Kemudian yang kedua adalah gaya awalan menyamping. Yang pertama, sikap pertama berdiri membelakangi arah lemparan, sama dengan teknik yang pertama. Yang kedua, saat berputar, lengan kanan diayun jauh ke belakang pandangan, mulai melirik ke kiri. Dan yang ketiga, saat mulai berputar, ujung kaki kiri sebagai sumbu, dan tolakan kaki kiri itu pula badan meluncur ke arah lemparan. Kaki kanan secepatnya diayun memutar ke kiri untuk berpijak. Sesaat kaki kanan mendarat, kaki kiri dengan cepat pula diayun ke kiri untuk berpijak dan terjadilah sikap lempar. Yang keempat, setelah cakram lepas dari tangan, kaki kanan segera diayun ke depan dan kaki kiri diayun ke belakang. Fungsinya sama, yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh sehingga kita tidak terjatuh ketika selesai melakukan lemparan. Jadi dari teknik tersebut, 2 teknik yang sudah kita bahas, ada 3, ada 1 kesimpulan. Yang pertama adalah awalan, yang kedua adalah gaya saat melakukan, dan yang ketiga adalah akhiran. Ya. Jadi awalan itu selalu membelakangi sektor lemparan, kemudian saat melakukan itu yang pertama adalah membelakangi sektor lemparan, dan yang kedua adalah menyamping dari sektor lemparan. Kemudian sikap akhiran,
berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh supaya ketika setelah melakukan lemparan kita tidak terjatuh, tidak hilang keseimbangan. Gerakan akhir kita akan bahas secara khusus. Yang pertama adalah gerakan kaki mengikuti putaran badan terakhir. Jadi tidak melawan dari putaran arah badan. Ya. Kalau apa yang terjadi ketika kita melawan arah badan, ya, bisa mengakibatkan cedera pada persendian. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu kaki ke depan dan kaki yang lain diluruskan ke belakang untuk menjaga keseimbangan agar anggota badan tidak melewati garis batas lemparan. Jadi keseimbangan itu juga digunakan supaya kita tidak melewati garis batas lemparan. Karena apa yang terjadi ketika kita melewati garis lemparan? Yang terjadi adalah lemparan akan didiskualifikasi atau dianggap tidak sah. Ya. Kemudian itu adalah materi tentang lempar cakram. Ingat, kita gunakan untuk membantu tugas kalian selama di rumah. Ya. Khusus kelas 9 materi atletik. Selanjutnya, materi selanjutnya bagi anak-anakku kelas 9, jika kalian sudah dapat mengerjakan tugas lempar cakram, maka kalian boleh mempelajari materi selanjutnya yaitu kebugaran jasmani. Ya. Ingat, materi selanjutnya kebugaran jasmani. Sekian dari Bapak, terima kasih, jaga kesehatan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.